Nah, bagaimana caranya? Yang pertama bahwa untuk lebih lengkap nanti bisa dibaca ini saya upload di grup ya, tuntunan fatwa MUI tentang tuntunan sholat Idul Fitri di rumah ini. Yang pertama, ketika di rumah itu yang bisa sholat Idul Fitri hanya satu orang, walaupun mungkin beberapa orang di rumah tapi tidaklah kalau lain tidak sholat begitu, ya dengan uzur syar'i umpamanya gitu ya. Cukup sholat sunat 2 rakaat, sholat Idul Fitri 2 rakaat sendiri. Jadi bacaannya sama begitu. Ya, walaupun karena memang kadang-kadang sholat Idul Fitri ini kan banyak yang lupa juga gitu ya. Karena setahun sekali gitu ya. Jadi yang pertama, rakaat pertama takbiratul ihram. Biasa takbiratul ihram itu takbir yang pertama yang menjadi rukun sholat. Kemudian setelah itu ditambah 7 kali takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 7 kali. Disunatkan antara takbir yang satu dengan takbir 2, bukan takbiratul ihram ya. Takbir tambahannya itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baru takbir lagi, baca lagi subhanallah walhamdulillah, seterusnya takbir lagi 7 kali. Setelah itu membaca Fatihah. Setelah Fatihah membaca surat Al-Qur'an. Ya sudah dengan hafalan masing-masing. Kalau yang hafal Al-Baqarah monggo surah Al-Baqarah, tapi Nabi tidak mencontohkan. Nabi hanya biasanya membaca Sabbihis, kemudian Al-Ataq, Al-Ghasyiyah dan selanjutnya. Ya kira-kira ayat ya 20-30 surat-surat yang antara 20 sampai 30 ayat. Tapi bagi yang tidak mampu ya Qul kafirun ya tidak apa-apa. Bukan nanti kulhu gitu ya. Kemudian setelah selesai membaca ayat Quran, ruku, sujud sama seperti salat biasa, sujud antara 2 sujud kemudian berdiri lagi. Untuk rakaat yang kedua, takbir naik ke atas, Allahu Akbar dari sujud, kemudian tambah 5 kali takbir. Sama dengan tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 5 kali. Dan disunatkan di antara takbir-takbir itu membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini sama baik secara berjamaah maupun secara munfarid. Munfarid individu, sendirian. Nah, kalau menurut fatwa Majelis Ulama itu, sholat jamaah itu minimal dengan 3 jamaahnya. Jadi berarti 4 orang. 1 imamnya, 3 jamaah. Nah, kalau kurang dari situ, kemudian ya boleh juga jamaah, tapi afdalnya sholat sendirian. Nah, kemudian kalau sudah ada 3 jamaah makmumnya, itu disunatkan juga untuk ada khutbah. Nah, tapi kalau kurang dari itu, tidak usah pakai khutbah. Nah, kalau walaupun mampu, tapi kalau umpamanya bagaimana kalau 4 jamaahnya 3 orang, 5 orang, tidak sanggup pakai khutbah, tidak apa-apa, karena itu hanya sunat gitu ya. Nah, kemudian sunat khutbah dulu setelah sholat, kemudian khutbah, jangan seperti Jumatan. Nah, kemarin kan ada usul itu kita penting sholat dulu khutbah dulu baru sholat. Nah ini kan juga jadi ya sholat dulu baru khutbah. Nah, kalau di bawah 4 orang, 3 orang ya tidak usah pakai khutbah, ya tidak apa-apa. Atau lebih dari 4 orang tidak ada yang bisa khutbah juga tidak apa-apa gitu ya. Nah, jadi monggo dibuat gampang. Nah, karena ya yang penting sholat Idul Fitri. Apalagi ini cuma sunat ya, sunat muakkadah, sunat yang dikuatkan sehingga kita perlu untuk bisa sholat Idul Fitri rumah masing-masing. Nah, kalau kemudian jamaahnya ada lebih dari 3 orang, 3 dan lebih sampai minimal 3 orang jamaah 1 imam, disunatkan baca khutbah itu. Nah, ini saya kira yang penting kita lakukan. Mari selesaikanlah, sudah pokoknya kita kembali ke kaidah usul fikih itu hukmul hakim yadfa'ul khilaf. Ya. Kalau sudah diputuskan oleh pengambil keputusan, maka selesailah berpolemik. Ya, kita menempatkan diri untuk mending kita berpikir hari 2-3 hari ke depan ini belajar bagaimana sholatnya yang baik. Kita tentukan siapa yang
di rumah kalau ada lebih 4 orang itu ya siapa yang imam, ya, siapa yang apa yang kalau perlu ada bilalnya, ada makmumnya gitu ya. Jadi monggo dipersiapkan jamaah rahimakumullah, dan sesuai juga dengan maklumat daerah istimewa Yogyakarta yang ditindaklanjuti juga di maklumat kota Yogyakarta yang diprakarsai oleh Kementerian Agama, Kodim, kemudian Polresta, pengurus Majelis Ulama Indonesia, kemudian pengurus cabang Nahdlatul Ulama, pengurus daerah Muhammadiyah juga menganjurkan supaya ya sebaiknya kita menghormati ya kesepakatan yang sudah kita ambil untuk mengurangi mobilitas kegiatan selama Idul Fitri. Jadi ya mungkin kalau tidak terlalu penting silaturahimnya cukup pakai daring ya, pakai telepon, pakai WA gitu ya. Ya kita manfaatkan fasilitas. Jadi ya sekali-sekali kita jadikan media digital itu menjadi betul-betul suasananya suasana yang religius gitu ya. Tidak hanya apa namanya gojek dan segala macam itu ya bercanda, tapi bagaimana hari-hari ini kita media sosial kita betul-betul menggambarkan orang yang telah berpuasa 28 hari. Jamaah rahimakumullah, saya kira itu yang perlu kita persiapkan. Jadi kalau kesunatannya ya sebaiknya pagi itu mandi sunat Idul Fitri. Mandi itu yang dimaksud dalam fikih itu adalah seluruh anggota tubuh, bukan hanya jadi seperti orang mandi besar gitu ya. Kemudian memotong kuku, memakai wangi-wangian gitu ya. Pakai kalau ada yang baru ya pakai yang baru gitu ya. Jadi jangan-jangan kemudian wah ini kan nggak keluar pakaian lama ya, jangan gitu ya. Jadi mohon maaf jamaah, besok itu ya pakaiannya pakaian yang baru betul, itu baru dicuci minimal gitu ya. Jangan baju yang habis tidur dipakai sholat id. Nah itu tidak ya kurang-kurang sopan ya. Karena kita sedang bergembira secara ritual, bersyukur Allah telah menyampaikan umur kita. Karena kita bersyukur betul jamaah bahwa umur kita masih disampaikan hari ini. Karena banyak di antara saudara kita yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mari bersama-sama kita memaksimalkan diri untuk beribadah di akhir Ramadan ini dan kurangi hal-hal yang mendistorsi ya, yang mencederai puasa kita selama 28 hari. Jadi mestinya hari ini jangankan omongan kita, diam kita sudah mulia gitu ya. Jadi omongan orang yang berpuasa mesti menggambarkan akhlakul karimah. Kita mengurangi pembicaraan, perbuatan yang tidak menggambarkan kita berpuasa. Nah, mudah-mudahan kita sampai pada level yang maksimal, karena Allah mengatakan puasa itu kan menjadi orang yang bertakwa. Nah, mohon maaf waktunya mungkin tidak sempat gitu ya. Nanti lain kita sambung. Di grup juga ada pertanyaan yang sungguhnya nanti akan kita inventarisir ini gitu ya. Ya takwa seperti apa gitu ya. Kemudian bagaimana hasil puasa yang diharapkan nanti insya Allah kita berharap nanti tausiah lewat WhatsApp ini kita lanjutkan juga meskipun puasa sudah berakhir, dan kemungkinan nanti kita mohon juga takmir itu untuk mendrive ya materi-materinya. Syukur-syukur pertanyaan yang muncul di WA itu bisa diinventarisir. Jadi setiap pembicaraan semacam ini kalau bisa membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat WA. Nah, insya Allah nanti cuman ya karena kalau sudah menjawab pertanyaan supaya marojeknya, referensinya memadai, ya sebaiknya dipersiapkan 1, 2, 3 hari gitu. Pak, ini ada pertanyaan semacam ini, jadi kita cari dulu. Jadi jawabnya tidak jawaban asal, tapi memang ya minimal walaupun tidak sempurna banget, jawaban kita itu memiliki referensi yang memadai. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, Allah memberikan suasana yang lebih baik, lebih kondusif bagi kita untuk menyongsong hari kemenangan Idul Fitri. Insya Allah tidak akan berbeda karena kita antara ru'yah dan hisab insya Allah jatuhnya pada hari Ahad ya. Ahad, jadi kita masih ada berpuasa besok dan Sabtu. Dan mari malam-malam Ahad besok sudah kita mulai takbir rumah masing-masing. Ya
tidak perlu pakai kemudian pakai speaker di rumah masing-masing, nanti tidak jadi ramai, tapi paling tidak diangkatlah suaranya sedikit terdengar oleh orang-orang di rumah. Kita bertakbir sembari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan musibah ini yang bukan hanya musibah yang sifatnya lokal tapi sudah mendunia ini, Allah berkenan meredakannya dan menempatkan kita sebagai hamba Allah yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Summa ridha wa inayah. Selamat menyongsong Idul Fitri 1440 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.